Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya para penonton semua? Semoga keadaan kita semua baik-baik saja. Semoga ekonomi kita tetap stabil bahkan naik ke depannya. Karena apa? Karena saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi saat ini banyak yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Termasuk juga perekonomian dunia yang sedang menunjukkan gejala tidak baik-baik saja. Kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja, tentu kita bisa mengambil contoh gampangnya atau bukti nyatanya itu terjadi dari PHK massal yang saat ini sedang terjadi di berbagai sektor usaha. Jadi yang seperti yang sudah kita ketahui, saat ini sudah banyak sektor usaha, sudah banyak industri yang melakukan layoff atau PHK massal terhadap karyawannya. Nah, ini ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa buruh atau pekerja yang terkena PHK itu naik menjadi 44.195.000 orang hingga pertengahan Agustus 2024 ini. Ini artinya saat ini sudah ada puluhan ribu buruh atau pekerja atau karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan saat ini menjadi pengangguran. Ini tentu menjadi catatan tersendiri atau menjadi situasi yang kurang menguntungkan dan tidak menyenangkan karena apa, saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tentu para buruh yang terkena PHK atau para karyawan yang terkena layoff massal itu tentu harus tetap mempertahankan hidupnya dengan cara mencari pekerjaan. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini mencari pekerjaan juga tidak bisa dikatakan gampang karena apa? Ketika banyak industri atau banyak usaha yang melakukan PHK massal, tentu saja peluang bagi para karyawan yang terkena PHK massal untuk mendapatkan pekerjaan baru itu tentu juga semakin kecil karena apa? Saat ini para pelaku usaha sedang mengencangkan ikat pinggang untuk tetap menjaga roda organisasi atau roda perusahaannya agar bisa berjalan sesuai track atau sesuai target yang sudah ditentukan. Nah, kita kembali lagi dari atau ke data Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah dirilis di pertengahan Agustus. Jadi saat itu ada 44.195 buruh yang terkena PHK dari awal tahun hingga pertengahan Agustus 2024. Nah, angka itu naik dibandingkan pada periode Januari sampai Mei 2024 yang saat itu angkanya 27.222.000 buruh yang terkena PHK. Nah, angka itu juga naik dibandingkan dari periode Januari sampai Juni 2024 yang saat itu angkanya 32.064 buruh. Nah, ini artinya apa? Ada kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah buruh atau jumlah karyawan yang terkena PHK massal di Indonesia. Nah, kita juga harus mengakui bahwa ada banyak sektor, ada banyak lini usaha yang melakukan PHK massal atau layoff gede-gedean terhadap karyawannya. Nah, ini data dari Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menyebutkan ada beberapa sektor usaha atau industri yang paling banyak melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Jadi di posisi pertama itu adalah industri pengolahan seperti tekstil yang total buruh yang terkena PHK itu mencapai 22.356 orang. Itu artinya apa? Ada puluhan ribu karyawan atau mantan pekerja di industri tekstil yang akhirnya kehilangan pekerjaannya. Mereka harus menerima fakta, menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan sumber mata pencahariannya. Nah, ini juga sudah dijabarkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara. Jadi, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara itu sudah menyebutkan bahwa ada 13.800 buruh di industri tekstil yang sudah terkena PHK sejak awal tahun 2024. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang industri yang melakukan PHK massal itu juga ada buruh dari non-industri pengolahan yang angkanya mencapai 20.507 per Juli 2024. Kemudian ada aktivitas jasa lain yang jumlah buruh terkena PHK-nya atau layoff massal itu mencapai 22.356. Kemudian ada dari sektor kehutanan dan pertanian yang angkanya mencapai 2.918 orang atau 2.918 buruh yang terkena PHK. Kemudian ada dari sektor pertambangan yang jumlah buruhnya yang terkena PHK itu mencapai 2.771 orang. Nah, ini juga menjadi sebuah catatan atau sebuah situasi yang tidak menyenangkan karena apa? Jumlah pengangguran ketika banyak PHK massal, tentu jumlah pengangguran atau jumlah orang yang tidak bekerja itu tentu akan meningkat dengan sendirinya. Nah, ini juga ada data dari BPS. Jadi BPS itu sudah mengeluarkan data bahwa saat ini ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Meskipun demikian, angka itu
turun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Saat itu ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Tentu memang jumlah penganggurannya turun, tapi kita harus mengakui bahwa saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ekonomi sedang mengalami turbulensi, sehingga semua lini usaha atau semua pelaku usaha itu tentu mengencangkan ikat pinggang agar roda perusahaannya atau roda usahanya itu tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian data dari BPS sendiri itu juga menyebutkan bahwa ada dari 142,18 juta pekerja, itu sebanyak 93,27 juta itu adalah pekerja penuh. Selain itu ada 36,8 juta pekerja paruh waktu, dan yang terakhir itu ada 2,11 juta yang merupakan setengah pengangguran. Itu artinya apa? Ternyata masih ada PR yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja agar tenaga kerja itu semakin terserap. Ini yang sudah sesuai dinyatakan oleh BPS bahwa kenapa angka pengangguran meningkat itu karena memang daya serap terhadap para pekerja itu memang saat ini sedang rendah. Nah, kalau kita bicara tentang jumlah PHK massal atau tentang layoff massal yang saat ini sedang terjadi, itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perang yang saat ini masih terjadi, kemudian juga daya beli masyarakat yang menurun, dan juga ekonomi dunia yang saat ini sedang mengalami ketidakpastian. Kalau kita bicara tentang PHK massal, balik lagi, tidak hanya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang saat ini sedang melakukan PHK massal, bahkan perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara itu juga melakukan PHK massal terhadap karyawannya agar mengirit atau agar untuk melakukan efisiensi. Kita ambil contoh itu adalah Reliance Industry milik konglomerat atau miliarder atau bahkan orang terkaya di India, yaitu Mukesh Ambani. Nah, Reliance Industry ini sudah melakukan PHK terhadap 42.000 karyawannya di tahun fiskal 2023 sampai 2024 ini. Angka itu setara dengan 11% dari jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja di Reliance Industry milik Mukesh Ambani. Nah, kita bisa membayangkan ketika perusahaan sebesar Reliance Industry milik Mukesh Ambani ini melakukan PHK massal, tentu itu sebuah sinyal bahwa ekonomi atau roda perekonomian itu memang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kalau kita bicara yang ada di Amerika Serikat, itu juga ada Cisco System. Ini adalah sebuah perusahaan teknologi di Amerika Serikat yang baru saja melakukan PHK massal atau layoff gede-gedean terhadap ribuan karyawan. Konon katanya, ini aku ambil data dari CNN Indonesia, itu jumlah karyawan yang akan terkena PHK massal itu setara dengan 7% dari jumlah total karyawan atau pekerja yang bekerja di Cisco System ini. Nah, ini tentu menjadi sebuah sinyal karena apa? Sebelumnya itu juga sudah banyak perusahaan yang melakukan PHK massal, perusahaan-perusahaan besar yang melakukan layoff atau melakukan efisiensi. Nah, itu bentuk dari efisiensi itu sendiri, itu memang sangat beraneka ragam. Salah satu yang paling nyata, yang paling bisa dilihat itu adalah PHK massal. Jadi ketika perusahaan merasa bahwa ada sesuatu yang harus diefisienkan, ada sesuatu yang harus diirit, memang karyawan itu sering terkena keputusan atau sering terkena palu vonis mereka harus menerima PHK massal seperti yang sudah dikeluarkan oleh manajemen. Kalau kita bicara di Indonesia, tentu saja sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi, sudah banyak perusahaan yang melakukan pengiritan, bahkan ada banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar atau bangkrut. Perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu tentu saja memang sesuai ketentuan memang harus memberikan kompensasi kepada karyawan-karyawannya yang menjadi korban dari keputusan yang sudah diambil oleh manajemen. Nah, kalau kita mundur ke belakang itu sudah ada Tokopedia. Jadi Tokopedia itu layoff massal atau PHK massal yang terjadi di Tokopedia itu konon katanya juga menyasar ke ratusan karyawan. Bahkan konon katanya itu menurut berita-berita atau menurut sumber-sumber dari berbagai sumber, itu layoff atau PHK massal Tokopedia itu juga masih akan berlanjut. Nah, tentu saja itu akan melihat bagaimana situasi ke depannya, karena apa? Situasi ke depan saat ini sudah sangat sulit untuk diprediksi seiring dengan kondisi perekonomian dunia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Padahal kita tahu bahwa Tokopedia itu adalah salah satu perusahaan startup yang sangat besar dan bahkan menjadi salah satu patron bagi banyak Gen Z atau banyak generasi milenial yang ingin bekerja di perusahaan startup. Karena apa? Kita tahu banyak anak-anak muda yang merasa bahwa perusahaan startup ini adalah perusahaan yang sangat ideal bagi mereka karena memberikan benefit yang sangat banyak. Selain memberikan gaji yang besar, juga memberikan
keleluasaan atau kebebasan kepada para karyawannya untuk berekspresi atau berinovasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan memang PHK massal ini terjadi. Salah satunya yaitu tadi bahwa saat ini sedang terjadi perang di berbagai negara, kemudian daya beli masyarakat menurun, dan juga ada yang terjadi karena memang kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau teman-teman melihat atau membaca di berbagai keluhan para pelaku usaha di media sosial, itu sangat banyak pelaku usaha UMKM, pelaku usaha kecil yang saat ini sedang mengeluhkan jualannya sedang menurun sangat tajam, omset bisnisnya sedang drop sangat parah, sehingga mereka harus memutar otak agar usahanya itu tetap berjalan. Meskipun dengan usaha yang harus dilakukan dengan seefisien mungkin, mereka tetap harus memastikan bahwa usahanya itu tetap berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini tentu menjadi sebuah PR besar, menjadi sebuah tantangan besar. Karena apa? Saat ini ancaman PHK massal itu sedang mengintai tidak hanya untuk karyawan-karyawan yang selama ini memang berada di divisi yang di bawah, tapi juga bahkan level menengah dan juga level atas itu juga kemungkinan besar bisa terkena PHK massal atau layoff massal dari perusahaan yang mempekerjakan mereka. Nah, kalau menurut teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar apa yang menyebabkan saat ini terjadi PHK massal, kenapa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 jutaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga ekonomi Indonesia baik-baik saja, semoga perekonomian semakin membaik, dan semoga saya tidak lupa berdoa semoga para penonton video ini mendapatkan situasi atau memiliki kondisi ekonomi yang baik-baik saja. Terima kasih, sampai jumpa.